Mohon berkenan Bapak Ibu tamu undangan untuk segera menempatkan diri karena acara akan segera kami mulai. Kepada seluruh tamu undangan, segera memasuki ruang acara karena Bapak Menteri telah hadir. Sekali lagi kepada seluruh tamu undangan untuk segera menempati tempat duduk yang telah disediakan. Acara akan segera kami mulai.
lagi kami mohon dengan hormat untuk seluruh tamu undangan untuk dapat menempatkan diri di kursi yang telah disediakan.
Hadirin dimohon berdiri. Kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, beserta penjabat Gubernur Jawa Tengah.
Kepada teman-teman media diharap untuk segera bergeser. Hadirin untuk tetap berdiri. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA. Yang kami hormati, Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Kepala Biro Umum Komisi Yudisial, Staf Khusus Menteri ATR BPN Bidang Manajemen Internal, Kepala Biro Humas Kementerian ATR BPN, Tenaga Ahli Menteri Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran, Wakil Bupati Demak, Forkopimda Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, Ketua Pangwil IPAT Jawa Tengah dan Ketua IPAT Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, para penerima sertifikat, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara implementasi sertifikat elektronik di 29 kantor pertanahan seprovinsi Jawa Tengah dan penyerahan sertifikat elektronik. Semarang, Jumat 12 Juli 2024. Bapak dan Ibu hadirin, marilah kita simak bersama laporan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati, Bapak Dwi Purnama SH MKN, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Menteri Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional,
Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, yang kami hormati Bapak PJ Gubernur Jawa Tengah, para staf khusus, tenaga ahli Menteri Agraria, Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan, Kepala Kejaksaan Tinggi yang diwakili oleh Asintel, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang diwakili Direskrimum Polda Jawa Tengah, Pangdam 4 Diponegoro yang dihadiri oleh Bapak Kasdam, Wakil Ketua DPRD mewakili Pak Ketua DPRD, Sekjen Jenderal Komisi Yudisial yang diwakili oleh Kepala Biro Umum, para hadirin yang hadir di siang hari ini, tentu pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita hari ini kerawuhan Pak Menteri ATR BPN, matur suwun Bapak berkenan hadir di Jawa Tengah dalam rangka launching implementasi layanan elektronik pada seluruh kantor pertahanan seprovinsi Jawa Tengah. Tentu kami juga berterima kasih Pak Penjabat Gubernur atas diberikan ruang waktu di siang hari ini untuk bertempat di Grandika dalam rangka launching implementasi layanan elektronik. Bapak Menteri yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwa di Jawa Tengah itu ada 35 kantor pertahanan kabupaten kota. 6 kantor pertahanan khususnya yang kota itu sudah menjalankan layanan elektronik dengan lonceng mandiri Pak, pada waktu itu bertahap satu demi satu mana yang siap. Nah, dengan syukur alhamdulillah dengan dorongan Bapak, arahan Bapak beserta seluruh pejabat eselon 1 pusat sering kita mengadakan rapat, teman-teman kantor pertahanan, kepala kantor bersemangat dalam menyiapkan tentu perbaikan data, perbaikan sistem, penyiapan dokumen-dokumen untuk mendigitalisasi, sehingga pada hari ini mohon nanti Bapak berkenan kita akan melaunching layanan elektronik sisanya 29 kabupaten Pak. Jadi Pak Menteri kalau yang 5 sudah, tinggal yang 29, sehingga setelah di launching ini Jawa Tengah alhamdulillah tuntas Pak, 35 nanti sudah menjalankan layanan elektronik. Perlu juga kami sampaikan bahwa kami perkirakan Pak Menteri, karena layanan elektronik itu ada 2 hal. Layanan elektronik untuk pendaftaran pertama yang nanti kami perkirakan untuk PTSL, ini nanti program strategis nasional itu pendaftaran pertamanya hasilnya sudah sertifikat elektronik, itu kurang lebih 600 ribuan. Terus ada yang namanya di BPN, pemeliharaan data, nanti yang jual beli, tukar menukar, hibah, hak tanggungan itu kurang lebih 400 ribuan. Sehingga dalam tahun ini perkiraan kami produk layanan elektronik yang berupa sertifikat elektrik kurang lebih 1 juta di Jawa Tengah. Mungkin bisa lebih Pak Menteri, nanti ngelihat ini. Perlu juga kami laporkan di Jawa Tengah itu estimasi yang kita sepakati jumlah bidang tanah itu kurang lebih 21.500.000. Yang sudah terukur terdaftar itu 97%, sebetulnya tinggal kurang lebih 1 juta belum terukur. Kemudian yang sudah bersertifikat itu 78%, kurang lebih 16.800.000. Nah, nanti proses-proses ini nanti tentu yang akan bergulir. Sehingga perlu kami laporkan Pak Menteri, di sini kami menggandeng stakeholder, itu kami mengundang Ketua IPAT Jawa Tengah, karena ini banyak stakeholder yang nanti berkaitan, karena banyak di bahasa kalau di teknis BPN pemeliharaan data, yang akte-aktenya dibuat oleh IPAT. Sini hadir Ketua IPAT Jawa Tengah beserta seluruh Ketua IPAT dan pengurus di 35 kantor pertahanan kabupaten. Ini tadi yang Bapak macet itu kayaknya saya lihat ini IPAT ini. Wah, kalau Kak Kanwilnya yang lewat Pak nggak macet Pak. Kalau Pak Menteri yang lewat, wah memang marwahnya beda. Itu kira-kira tadi udah nyegat semua Pak, gitu Pak. Udah pesan ke saya Pak, nanti saya ingin ambil foto sama Pak Menteri. Oh silahkan aja, makanya langsung macet Pak, ditutup dalam jadi. Terima kasih.
Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti kolaborasi sinergi itu yang terutama tentu kami berharap Ketua IPAD Jawa Tengah beserta pengurus, beserta Ketua IPAD Kabupaten Kota seluruh Jawa Tengah, ini juga merupakan bagian dari kita untuk memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Tentunya yang sudah berjalan secara murni itu adalah sertifikat hak tanggungan elektronik. Ini sudah seluruh Indonesia termasuk Jawa Tengah itu layanannya nggak ada manual-manual lagi, nggak ada lagi ketemu-ketemu sama PPAT. Ketemunya ya kalau pas diundang rapat begini aja Bapak. Ini kan cara kita layanan elektronik salah satunya adalah untuk menghindarkan pertemuan antara petugas dengan customer. Tentunya itu makanya kami pesan kepada IPAD dan seluruh jajarannya untuk membantu edukasi, ya tentunya kegiatan-kegiatan dengan sertifikat elektronik dan selalu berkolaborasi. Kalau ada masalah kita selesaikan bersama. Tentu hal inilah yang perlu sinergi, juga tentu dukungan dari seluruh pejabat termasuk Bupati, Wali Kota, Pak Gubernur. Kami berterima kasih sehingga sinergi, karena sebelum ini kami sudah melaksanakan tentu diawali dengan sosialisasi dengan semua stakeholder. Saya kira itu Pak Menteri yang bisa kami laporkan. Mohon berkenan nanti Bapak untuk meluncing layanan sertifikat elektronik serta penyerahan secara simbolis hasil dari layanan elektronik berupa sertifikat elektronik kepada mungkin nanti aset pemerintah provinsi, aset pemerintah kabupaten, kemudian ada tanah wakaf, kemudian ada HGB PLN yang habis pengadaan tanah Pak, langsung kita coba, selesai juga. Ternyata kalau kita berniat yang baik, tentunya ada hal-hal yang akan memberikan kemudahan kepada kita. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal kurang berkenan di Bapak di dalam penyambutan kami. Terima kasih sekali lagi Pak Gubernur. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan penjabat Gubernur Jawa Tengah yang kami hormati Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Nana Sujana ASMM, disilakan. Baik, sebelum saya memberikan sambutan, Pak Menteri, izinkan saya menyampaikan satu buah pantun, Pak, biar suasananya lebih ceria gitu. Nggak, saya lihat nih, begitu lihat Pak Menteri langsung mendekat semua nih. Langsung ceria semua dan memang biasa. Jadi Pak Menteri kan selama ini sudah seperti artis kan itu. Baik, satu buah pantun kami sampaikan untuk Pak Menteri kita. Bermain seruling di malam hari. Cakep. Terdengar alunan nada do re mi. Cakep. Selamat datang Bapak Menteri. Kehadiran Bapak memotivasi kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN RI, Pak Agus Harimurti Yudhoyono, beserta jajaran,
Yang saya hormati Ketua DPRD yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakil Ketua DPRD. Yang saya hormati rekan-rekan unsur Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, Pak Pangdam yang diwakili oleh Pak Kasdam, Pak Kapolda, kemudian Pak Kajati atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala BPN Jawa Tengah Pak Dwi. Yang saya hormati juga hadir bersama kita Pak Sekjen Komisi Yudisial. Yang saya hormati Bupati Demak ya. Ini bupati hanya satu berarti ya? Atau yang mewakili, ada bupati yang lain? Yang saya hormati jajaran birokrasi pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang saya hormati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota se-Jawa Tengah. Kemudian yang saya hormati para penerima sertifikat dan para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan serta kekuatan untuk bersama-sama hadir pada acara launching implementasi layanan elektronik pada seluruh kantor pertanahan se-Provinsi Jawa Tengah. Tapi tadi disampaikan 29 tadi Pak ya, dari 35 kabupaten kota yang akan dilaksanakan oleh Bapak Menteri ATR dan Kepala BPN RI. Pada kesempatan ini ya saya selaku penjabat Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat datang Pak Menteri di Kota Semarang, Jawa Tengah. Jadi Semarang ini kota budaya, kota religi juga, kota wisata dan kota kuliner. Nah, mungkin nanti bisa menikmati suasana di Kota Semarang gitu dan juga di Jawa Tengah. Dan tadi saya sampaikan tentunya kehadiran Bapak dia akan dapat memotivasi kami ya, khususnya masyarakat senang dengan semakin terlayaninya terkait dengan masalah pertanahan Pak. Memang ya sama-sama kita ketahui bahwa masalah pertanahan ini juga banyak permasalahannya. Dan ya semakin tahun semakin pelayanan kita dalam hal pertanahan ini semakin mampu diselesaikan oleh Pak Kepala BPN ini, tentunya beserta staf baik juga termasuk di kabupaten kota gitu. Ya kita harapkan dengan adanya launching hari ini terkait dengan masalah sertifikat layanan sertifikat elektronik ini akan semakin pelayanan kita akan semakin baik dan masyarakat tentunya permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat mampu ditangani dengan sebaik-baiknya. Pak Menteri yang saya hormati dan Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi dalam hal ini Pemprov Jawa Tengah tentunya mendukung langkah Kementerian ATR BPN untuk mengakselerasi layanan pertanahan berbasis elektronik ini, diantaranya melalui pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik, layanan informasi pertanahan secara elektronik, serta penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah ataupun sertifikat tanah. Dan implementasi layanan elektronik ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi antara lain terkait dengan masalah pengurusan sertifikat tanah ini lebih mudah dan juga lebih cepat karena data dan informasi dapat diakses di mana saja dan kapan saja, dan juga meminimalisir resiko daripada penyimpangan, menghindari terjadinya gratifikasi dan pungli,
menjamin keamanan data, terhindar dari risiko kehilangan, kerusakan, bencana, dan pemalsuan. Jadi tadi disampaikan oleh Kepala BPN, jadi hari ini akan di-launching 29 layanan di 29 kabupaten ataupun kota. Saya rasa ini menjadi suatu hal yang sangat sangat baik dalam hal pelayanan, dan tentunya ke depan bahwa ya tadi terkait dengan pelaksanaan layanan publik ini masyarakat akan lebih lebih merasakan gitu kan layanan elektronik. Kemudian perlu kami sampaikan juga, beberapa waktu yang lalu kami dalam hal ini Pemprov Jawa Tengah, ini terkait dengan masalah layanan publik Pak Menteri, mendapat penghargaan dari Bapak Presiden di Istana, yaitu terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi alhamdulillah terbaik di antara 38 kabupaten kota. Dan lebih khusus di bidang pelayanan Pak, pelayanan berbasis elektronik. Jadi Jawa Tengah terbaik dan langsung diserahkan di Istana. Dan ya kita harapkan hal ini akan menambah bahwa ke depan ya aparatur pemerintah kita di Jawa Tengah ini dalam hal pelayanan publik ini akan semakin dengan penambahan adanya dari pertanahan, kemudian juga dari beberapa instansi terkait lainnya. Hal ini akan kita akan semakin makin baik dalam hal pelayanan, dan kita harapkan tentunya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin baik pula gitu. Kemudian melalui layanan pertanahan secara elektronik, ini pemerintah kabupaten kota juga dapat berperan aktif dalam membangun data pertanahan secara luas. Artinya bahwa data yang valid, misalnya data yang valid dan berbasis elektronik, ini akan membantu pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan, pengadaan tanah, kemudian pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah, serta pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien, sehingga ya kita harapkan akan mendukung terciptanya iklim berusaha yang baik. Kemudian juga perlu kami laporkan ke Pak Menteri terkait realisasi sertifikat hak atas tanah pendaftaran tanah sistem lengkap atau SHAT PTSL Pak, di Jawa Tengah tahun 2023 ini telah mencapai 100%, yaitu 775.648 bidang. Untuk tahun 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 ini mencapai 91.023 bidang, memang baru 11%. Dan ini terus kami lakukan ataupun pelayanan. Kemudian juga realisasi sertifikat aset milik daerah berupa tanah Pemprov Jawa Tengah ini pada tahun 2024 sebanyak 158 bidang, sedangkan realisasi sertifikat aset milik daerah berupa tanah ataupun Pemkab atau kota ini sebanyak 3.866 bidang Pak. Ini. Dan tentunya kita harapkan ke depan, jadi dengan launchingnya layanan berbasis elektronik ini, kita akan lebih baik dan kita harapkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ini akan semakin besar, akan semakin memang masyarakat betul-betul mempercayai pemerintah. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya serahkan ya Oma ya. Ya ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Ini adalah semangat kita, semangat pemerintah hari ini dan 5 tahun berikutnya. Semoga jika tanahnya kita atur dengan baik, tata ruangnya juga ditata dengan baik, mana yang untuk produksi, budidaya, mana yang harus dilindungi, mana yang untuk infrastruktur, mana yang untuk menyerap karbon, sehingga alam kita juga tetap lestari, karena ini bukan hanya milik kita, tetapi juga masa depan dan nasib anak cucu kita. Saya berpesan terhadap aset-aset yang sudah disertifikatkan, mari kita jaga. Seringkali aset-aset ini dikalahkan dengan gugatan-gugatan di kemudian hari, ahli waris dan lain sebagainya yang mengklaim tanah-tanah tersebut. Sehingga saya berharap kita semua dapat mengawal produk yang sudah kita terbitkan, terutama dengan adanya sertifikat, harus dapat kita buktikan benar dan dapat dipertahankan. Terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah secara serius mengawal kebijakan yang sangat luar biasa ini. Semua ditujukan untuk kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Tanah untuk rakyat dan tanah untuk semua. Sertifikatnya sekarang seperti ini. Ini yang sertifikat paling baru, namanya sertifikat elektronik. Saya bersemangat untuk datang langsung. Over the last 7 years, there has been an increase of almost 250%. So this is a very optimistic scenario, and hopefully by the end of 2025 we can achieve our target. Well, the statistics are nice, but again, this is about promotion of justice and prosperity for all Indonesian landowners. So I strongly believe that this systematic land registration program will bring about a better future for everyone in Indonesia. Thank you. Saat ini Kementerian ATR sudah berhasil mendaftarkan 113,3 juta bidang tanah. Implementasi layanan elektronik se-Provinsi Bali. Ini yang pertama di antara seluruh provinsi se-Indonesia untuk bisa mengimplementasikan layanan elektronik seluruh wilayah provinsi. Hari ini merupakan kebahagiaan tersendiri karena artinya tidak berselang waktu lama bisa kita deklarasikan kembali khususnya implementasi sertifikat elektronik di 7 kabupaten dan kota seprovinsi Banten. Selamat kepada Kantah Kota Pekanbaru atas implementasi layanan sertifikat elektronik bagi masyarakat untuk bisa memajukan BPN dan terus melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Malam hari ini di Gedung Sate, Provinsi Jawa Barat, kita meluncurkan implementasi 11 kantor pertanahan yang sudah bisa memberikan layanan elektronik. Dengan kita beralih platform, beralih media dari yang serba konvensional menjadi serba digital dan elektronik, kita berharap
sistem ini semakin menghadirkan keamanan bagi para pemilik sertifikat. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya implementasi sertifikat elektronik. Berkenan untuk naik ke atas panggung Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional didampingi oleh penjabat Gubernur Jawa Tengah dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Bapak dan Ibu, marilah kita saksikan bersama implementasi sertifikat elektronik di 29 kantor pertanahan seprovinsi Jawa Tengah. Izinkan saya untuk menghitung. Dalam hitungan ketiga, berkenan Bapak AHY untuk menekan tombol. Saya mulai, 1, 2, 3. Tepuk tangan yang meriah atas terlaksananya implementasi sertifikat elektronik Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, tercatat sudah 35 kantor pertanahan kota kabupaten seprovinsi Jawa Tengah telah mengimplementasikan sertifikat elektronik. Kepada Menteri ATN, Kepala BPN, penjabat Gubernur Jawa Tengah dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah berkenan untuk tetap di atas panggung. Acara dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat elektronik secara simbolis oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada 10 orang perwakilan penerima. Kami mohon kepada 10 orang perwakilan penerima sertifikat untuk menempatkan diri. Berkenan Menteri ATN BPN untuk menyerahkan sertifikat dengan didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan sertifikat elektronik. Satu, sertifikat elektronik hak pakai atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sejumlah 5 bidang diterima oleh penjabat Gubernur Jawa Tengah. 2. Sertifikat elektronik hak pakai atas nama pemerintah Republik Indonesia Ceki Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sejumlah 1 bidang diterima oleh Bapak Insinyur Supriyatna MMSI. 3. Sertifikat elektronik hak pakai pemerintah Kabupaten Demak. Sejumlah 4 bidang diterima oleh Wakil Bupati Demak Kiai Haji Ali Maksun MSI. 4. Sertifikat elektronik hak guna bangunan kegiatan pengadaan tanah atas nama PT Perusahaan Listrik Negara berkedudukan di Jakarta. Sejumlah 1 bidang diterima oleh Bapak Ahmad Ismail. Sertifikat elektronik wakaf atas nama Mualim CS diterima oleh Mualim. Selanjutnya sertifikat elektronik wakaf atas nama Gunaji CS. Sejumlah 1 bidang diterima oleh Bambang Pringgodikdo. Sertifikat elektronik hak milik kegiatan PTSL atas nama Siti Musrofa. Sejumlah 1 bidang diterima oleh Siti Musarofa. Sertifikat elektronik hak milik kegiatan PTSL atas nama Siti Aisyah. Sejumlah 1 bidang diterima oleh Siti Aisyah.
Sertifikat elektronik hak milik kegiatan PTSL atas nama Hadi Tarmono, sejumlah 1 bidang diterima oleh Hadi Tarmono. Sertifikat elektronik hak milik kegiatan PTSL atas nama Sumahyani, sejumlah 1 bidang diterima oleh Sumahyani. Dilanjutkan dengan foto bersama. Pengambilan foto akan saya pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sesi foto bersama selesai. Kepada Menteri ATR Kepala BPN untuk tetap berada di tempat. Kepada penjabat Gubernur Jawa Tengah dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah serta para penerima sertifikat, disilakan kembali ke tempat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita semua diberikan kesehatan dan juga kebersamaan dalam acara yang insya Allah membawa keberkahan untuk kita semuanya. Ini juga hari yang baik, hari Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat, terutama di Jawa Tengah ini dalam urusan pertanahan bisa terwujud dan semakin baik dari waktu ke waktu. Yang saya hormati dan banggakan, PJ Gubernur Provinsi Jawa Tengah, berikan tepuk tangan kepada Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Nana Sujana. Terima kasih Pak Gubernur. Dan tentunya jajaran Forkopimda, baik dari pimpinan DPRD Provinsi yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD, Bapak Pangdam yang diwakili oleh Bapak Kasdam 4 Diponegoro, yaitu Brigadir Jenderal TNI Budi Irawan, yang mewakili Kapolda dan Kajati, serta semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya juga senang ada perwakilan dari berbagai daerah, hadir pula tadi secara khusus Wakil Bupati Demak, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama ini, terkhusus kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dwi Purnama, beserta jajaran Kanwil BPN Jawa Tengah, para kantor, saya ulangi, para kepala kantor pertanahan seprovinsi Jawa Tengah. Boleh angkat tangan? Ya, tepuk tangan untuk para kantah kita ini. Tadi Pak Gubernur saya hitung lengkap nih jumlahnya. Ada 35, datang dari berbagai penjuru Jawa Tengah. Terima kasih, dan tentunya yang juga saya banggakan adalah keluarga besar IPAT Jawa Tengah. Mana IPAT? Angkat tangan IPAT. Oh, banyakan IPAT-nya kayaknya. IPAT itu adalah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Terima kasih sudah datang juga dari berbagai daerah. Mudah-mudahan kita semakin sinergis dan kolaboratif. Bapak Ibu masyarakat Jawa Tengah yang saya muliakan, saya selalu berbahagia setiap kembali ke kota Semarang ini, yang Pak Gubernur sampaikan tadi sebagai kota yang penuh dengan pesona, dan juga masyarakatnya ramah, selalu menyapa dengan baik, dan tentunya kita juga ingin menikmati suasana, bukan hanya yang serba kerja nih Pak, tetapi juga kalau boleh agak rileks sedikit akhir pekan. Oleh karena itu saya izin ke Pak Gubernur bermalam 3 malam di sini. Ini kayaknya paling lama nih, karena ada banyak agenda. Nah, saya ingin menjelaskan agendanya apa saja. Jadi terima kasih pagi hari ini kita semua berkumpul, diterima dengan begitu terhormat di kantor gubernur, rumah rakyat ini, dan tentunya kita sama-sama menghadiri acara implementasi sertifikat elektronik atau layanan elektronik di 29 kantor pertanahan. Artinya hari ini lengkap semua, 35 kabupaten kota, 35 kantor pertanahan sudah mampu melayani masyarakat secara elektronik, khususnya untuk sertifikat hak atas tanah. Dan tentunya besok juga kami ingin menyapa langsung masyarakat ada di desa, mana Pak Kanwil tadi? Wonorejo, itu Kabupaten Semarang. Kurang lebih katanya sekitar 1 jaman dari sini, saya ingin menyapa masyarakat secara langsung sekaligus membagikan sertifikat yang mudah-mudahan juga semakin memberikan kepastian hukum hak atas tanah sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi. Dan hari Senin kami akan melakukan expose. Ini kita bocorkan sedikit saja, kita akan menyampaikan atau melakukan pengungkapan tindak pidana di bidang pertanahan. Jadi ada beberapa kasus mafia tanah yang terjadi di Jawa Tengah ini. Alhamdulillah atas kerja keras dan kerjasama dari semua pihak, tentu dari Kementerian ATR BPN, kami memiliki Satgas Anti Mafia Tanah, bekerja secara lekat dengan jajaran Polri, dalam hal ini tentunya Polda Jateng dan jajaran Kejaksaan Tinggi. Berharap bisa terus mengungkap berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh para mafia tanah yang sangat merugikan negara dan juga seringkali merampas hak-hak rakyat. Ini yang perlu kita terus perkuat agar sekali lagi keadilan dan kesejahteraan bisa hadir dimanapun berada. Bapak Ibu yang saya muliakan, mengapa kita gencar melakukan transformasi digital? Bukan karena ikut-ikutan tren global, bukan sekedar keren-kerenan, serba digital, serba elektronik, karena memang tuntutan zaman sekaligus tuntutan dari pelayanan publik harus kita bisa jawab melalui transformasi digital, melalui alih media, dari yang serba fisik, serba konvensional, menjadi serba elektronik. Beberapa keuntungan diantaranya, dengan sistem pengurusan administrasi tanah secara digital ini, seperti yang disampaikan oleh Kepala Kanwil termasuk Pak Gubernur tadi, akan semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi tanah. Makin cepat, makin efisien, dan tentunya kita menghindarkan dari praktek-praktek yang merugikan konsumen, dalam hal ini masyarakat, termasuk juga dunia usaha, dan juga merugikan negara. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami berharap bahwa program sertifikasi elektronik ini juga semakin diketahui oleh masyarakat luas. Itulah pentingnya kita melakukan sosialisasi, sehingga terima kasih sekali lagi Pak Gubernur dengan diselenggarakan acara ini di Gedung Gubernuran, kantor gubernur, maka paling tidak ada
amplifikasi di media dan sekaligus menjelaskan kepada masyarakat bahwa kini dan ke depan insya Allah pelayanan pertanahan semakin mudah, semakin efisien, dan itu akan semakin baik untuk seluruh masyarakat. Di samping itu kita tahu bahwa banyak sekali kasus-kasus pemalsuan dokumen terhadap dokumen-dokumen yang sifatnya konvensional tadi. Nah, dengan sertifikat elektronik kami berharap juga semakin aman justru dari potensi tersebut karena masuk ke dalam database. Walaupun mari kita sama-sama ingatkan diri kita, setiap kita sudah masuk ke dalam ranah digitalisasi selalu ada kerentanan. Kita ketahui beberapa saat yang lalu ada cyber attack, ransomware yang menghantam, menargetkan data-data yang dimiliki oleh negara. Nah, kita juga harus terus memperkuat sistem pengamanan terhadap semua data terkait tanah dan juga tata ruang. Inilah yang menjadi kewajiban kita, sekaligus sebetulnya apa yang terjadi terhadap PDN kemarin itu harus menjadi warning kepada kita semua, termasuk pemerintah di tingkat pusat dan daerah, agar terus menjaga data-data elektronik yang kita miliki. Tapi kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah transformasi digital hanya akan membawa kita semakin baik dan semakin menguntungkan untuk ekonomi negara. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita juga berharap bahwa dengan penataan tanah dan ruang yang lebih baik lagi ke depan, maka potensi pertumbuhan ekonomi bangsa ini juga semakin menjanjikan. Mengapa? Kita tahu Indonesia adalah negara yang luas, tapi penduduknya juga banyak sekali, 280 juta orang. Artinya tanah akan terus semakin tinggi nilainya. Dari kita hidup sampai kembali ke Yang Maha Kuasa, kita membutuhkan tanah. Jadi tanah harus benar-benar diatur dengan baik. Itu juga menjelaskan mengapa sengketa urusan pertanahan ini banyak sekali. Jadi kalau setiap hari saya mendapatkan laporan itu, ya memang nggak ada habisnya. Bahkan data di Polhukam dari berbagai jenis laporan dan kasus yang terjadi, itu 60%-nya terkait urusan tanah. Baik sengketa antar warga, sengketa antar warga dengan korporasi maupun warga dengan aset pemerintah, maupun kombinasi di antaranya. Ini banyak faktor, termasuk regulasi yang masih sering tumpang tindih. Kemudian kemarin baru saja saya mengikuti yang namanya One Map Policy. One Map Policy Summit, di mana kita berharap Indonesia menghadirkan kebijakan satu peta. Jangan sampai masing-masing kementerian, lembaga, institusi punya peta dengan versi yang berbeda-beda. Ini yang akan membingungkan. Inilah sering terjadi tumpang tindih, overlapping antara satu urusan dengan urusan yang lain. Misalnya diklaim ini adalah tanah yang bisa digunakan untuk perkebunan, untuk industri, tetapi di sisi lain ini masuk ke dalam kawasan hutan. Akhirnya masuk ke dalam wilayah sengketa. Kalau sengketa pasti tidak bisa digunakan dengan baik. Belum lagi kita juga tahu ada cukup banyak tanah yang terlantar, yang tidak produktif. Ini semua harus kita bisa optimalkan ke depan. Yang kita butuhkan adalah kepastian hukum untuk warga dan juga para investor. Kita butuh sekali modal masuk ke Indonesia, investasi bergerak, karena investasi bergerak akan menggerakkan ekonomi rakyat. Dan dengan demikian kita bisa tumbuh ekonominya ke depan. Jadi mudah-mudahan kehadiran negara, kehadiran pemerintah, khususnya Kementerian ATR BPN ini dalam berbagai urusan tanah dan tata ruang bisa menjadi solusi, termasuk bisa semakin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Saya sekali lagi dengan rendah hati mengajak semua stakeholders, semua pihak yang memiliki kewenangan, otoritas dan juga kepentingan untuk melakukan penataan, pengelolaan tanah dan tata ruang ini,
mari kita sama-sama bekerja keras, bersinergi dan berkolaborasi. Karena itu yang dibutuhkan. Semakin kita baik sinergi dan kolaborasinya, maka semakin baik pula produk-produk dan juga outcome yang kita hasilkan. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya juga mendoakan semoga Provinsi Jawa Tengah semakin maju, ekonominya semakin sejahtera masyarakatnya. Selamat juga Jawa Tengah dinobatkan sebagai pemerintah provinsi yang paling baik untuk menerapkan sistem pelayanan berbasis elektronik SPBE. Semoga ini menjadi penyemangat kita semuanya. Dan semoga implementasi 29 kantah ini juga memperkuat SPBE yang sudah baik selama ini. Itu yang menjadi semangat kita semuanya. Kepada para IPAT, tolong sampaikan salam saya kepada keluarga besar IPAT lainnya. Hari Senin saya kembali malam itu diundang untuk melantik pengurus IPAT di tingkat pusat hasil kongres yang lalu. Benar ya? Ya, insya Allah saya akan datang juga nanti di hari Senin malam. Untuk para kantah dan jajaran, tetap fokus pada tugas pokok ya semuanya ya. Masih semangat ini? Masih semangat rasanya ini. Belum ada yang mau pensiun kan? Oh, Pak Kanwil katanya mau pensiun November katanya. Iya. Kenapa? Nambah 2 tahun. Wah itu TNI Polri itu nambah 2 tahun. Iya. Terima kasih. Nanti kita kulineran Pak ya. Saya juga di Semarang ini karena lagi ada Proliga. Nah, bagi pecinta voli, nanti kita nonton Proliga. Ya. Saya nggak perlu jelaskan tim favorit saya mana ya. Sudah jelas itu. Saya dengan Pak SBY akan berada di Semarang selama 13 hari ke depan ini, termasuk untuk memberikan support dan menyaksikan Proliga. Ya. Ini sudah masuk Final Four, ya, sudah masuk Final Four, jadi makin seru ini. Pak Gubernur main voli dulu Pak? Wah pemain voli juga ya? Wah mantap. Ini ada sahabat saya juga, ini Aster. Aster Kodam 4 di Ponorogo. Kolonel Infanteri Honi Havana, ya ini juga satu angkatan sama saya, satu angkatan dengan Pak Jovan juga. Baik Bapak Ibu, terima kasih juga tentunya kepada jajaran dari Kementerian ATR BPN yang senantiasa bekerja keras melakukan konsolidasi dan juga koordinasi yang baik dengan jajaran yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin yang berbahagia. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Taufik Hidayat SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkanlah saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kasih Sayang, pada hari yang berbahagia ini kami berkumpul dalam rangka implementasi sertifikat elektronik di 29 kantor pertanahan kabupaten seprovinsi Jawa Tengah dan penyerahan sertifikat elektronik. Ya Allah, kami mohon ridho dan rahmat-Mu agar acara ini memberikan manfaat besar bagi kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Petunjuk, berkahilah usaha kami ini,
Jadikanlah sertifikat elektronik ini sebagai sarana yang memudahkan urusan kami, menjaga hak-hak kami, dan membawa keadilan serta kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin, acara selanjutnya pengambilan dokumentasi. Berkenan kepada seluruh hadirin untuk dapat berdiri dan merapatkan barisan karena foto akan diambil dari depan. Kepada fotografer untuk bisa naik ke atas panggung. Saya akan pandu pengambilan dokumentasi. Kami mulai, 1, 2, 3. Sekali lagi dengan mengepalkan tangan. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Berkenan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Saya mewakili segenap panitia yang bertugas memohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.